Ketika Iwan ini tidur, dia itu mengalami mimpi yang aneh banget. Jadi dalam mimpinya itu dia ngelihat ada sosok perempuan cantik datang ke Iwan. Si perempuan ini dia itu bawa bayi di pelukannya. Terus perempuan itu senyum, ngomong ke Iwan, "Mas, kenalin namaku Gesti, Mas. Saya mau ikut sama Mas, boleh nggak?" Nah, Iwan sadar kalau rumah pelanggan Pak Budi ini rumahnya dekat dengan Pak Budi. Cuma sekitar 100 meteran. Tapi anehnya, dia sudah jalan sekitar 5 menitan, rumah Pak Budi ini nggak kelihatan. Dia merasa kok malah jalannya itu semakin jauh. Terus tiba-tiba sekelilingnya ini mulai berubah. Tiba-tiba Iwan ngelihat ada kampung di situ, dan kampungnya ini aneh banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembaran Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Iwan yang asalnya dari Lampung. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cerita di episode kali ini teman-teman. Cerita ini dibagikan oleh sobat kembara yang bernama Iwan yang asalnya dari Lampung. Jadi pada episode ini Mas Iwan itu cuma ingin berbagi pengalaman hidupnya yang mungkin nantinya bisa jadi pelajaran, tapi juga cerita ini mengandung kejadian yang jujur saja sampai sekarang itu masih membuat Iwan merinding kalau mengingat kejadian itu. Dan Mas Iwan juga menjelaskan berulang kali dalam email yang dikirimkan kepada kami, bagi teman-teman yang mungkin pada saat mendengar cerita ini mungkin nggak percaya atau menganggap cerita ini nggak masuk akal, yaitu kembali ke teman-teman semua. Yang jelas dalam ceritanya di email itu, Mas Iwan bersumpah bahwa pengalaman yang dia alami ini adalah kisah nyata dan nggak ada yang ditambah-tambahi ataupun dikurangi. Jadi ceritanya awal bulan Maret tahun 2016, Iwan itu memutuskan untuk berangkat ke Batam. Pada saat itu memang kondisi ekonomi Iwan dan keluarga ini benar-benar lagi susah-susahnya. Dan di situ dia cuma bisa pasrah, tapi di satu sisi lain dia juga harus bergerak. Akhirnya Iwan membulatkan tekad untuk nyusul kakak ipar dan juga kakak perempuannya yang sudah lebih dulu kerja di sana, di Batam sana. Dan sebelum berangkat, dia pamit ke istri dan anak laki-lakinya. Jadi waktu itu anaknya Iwan ini belum genap 3 tahun, masih kecil banget. Dan sedih sekali rasanya meninggalkan anak dan istrinya. Tapi di situ Iwan nggak punya pilihan yang lain. Dia cuma bilang ke istrinya, "Dek, doain aku ya dek, semoga nanti bisa kirim uang tiap bulan." Intinya di situ Iwan pengen merubah nasibnya. Nah di situ dia pun janji ke istrinya bahwa dia akan kerja keras ketika nanti berada di Batam. Nah di situ istrinya cuma ngangguk, mata istrinya ini sudah berkaca-kaca dan itu momen yang nggak bakal pernah dilupa oleh Iwan. Singkatnya dia sampai di Batam. Jadi di Batam itu dia ikut kerja di tempat kakak iparnya. Tempatnya itu di sebuah kampung. Kampungnya ini nggak jauh dari Bandara Hang Nadim. Mungkin teman-teman yang tahu lokasi pastinya bisa komen di bawah. Dan pekerjaan Iwan di situ itu sebagai buruh pencetak batako. Sebenarnya ini bisa dikatakan bukan pekerjaan yang bergengsi.
Tapi Iwan di situ meyakinkan dalam dirinya bahwa apapun kerjanya, sudahlah yang penting halal, yang penting ada penghasilan, dan yang terpenting lagi, dia bisa kirim ke anak istrinya setiap bulan. Nah, kerjanya di sana itu dari pagi sampai sore. Kadang juga sampai malam kalau pas orderan itu lagi banyak-banyaknya. Dan berjalannya waktu, dia mulai kerja di sana, dia mulai menikmati kehidupan yang ada di sana. Sebulan dia jalani, 2 bulan, dan kehidupan Iwan mulai stabil lagi. Jadi di situ dia mulai bisa ngirim uang untuk anak dan istrinya di kampung. Kadang ya sebulan sekali, kadang sebulan itu bisa kirim 2 kali kalau ada lebihan uang. Dari situ Iwan ini mulai agak tenang. Terus di situ Iwan ini kemudian berpikir, ya Allah, mungkin ini jalan rezeki yang Engkau bukakan. Jadi dia bersyukur sekali waktu itu. Dan beberapa bulan kemudian, Iwan dan istri ini punya rencana, mereka mau membangun rumah kecil di kampung. Jadi rumahnya ini ya bukan rumah mewah, tapi ya sekedar tempat tinggal tetap lah. Pokoknya ada bangunan di situ. Akhirnya setelah 6 bulan kerja, alhamdulillah uangnya ini cukup untuk membangun rumah. Rumah itu atapnya cuma asbes dan dindingnya itu geribik bambu dicampur GRC. GRC itu semacam triplek keras kayak asbes. Jadi kalau dilihat orang, ya mungkin itu cuma gubuk. Tapi bagi Iwan, itu adalah hasil keringat dan doanya selama ini. Yang penting istri dan anaknya itu nggak ngontrak-ngontrak lagi. Jadi ya bisa kita bayangkan pada saat itu Iwan ini senang luar biasa. Yang pertama ya karena keadaan ekonominya sudah nggak seperti sebelumnya. Dan yang kedua, dia sudah bisa bangun rumah sendiri. Dan singkatnya beberapa bulan kemudian, penghasilan Iwan ini sudah mulai lumayan. Akhirnya dia putuskan supaya anak dan istrinya ini nyusul ke Batam. Nah, di tempat kerja itu, setiap karyawan itu memang dikasih rumah tinggal, rumahnya kecil. Ini memang difungsikan untuk tempat tinggal keluarga. Satu keluarga itu satu rumah. Ya, lumayan nyaman. Jadi karyawan nggak perlu mikir kontrakan lagi. Yang terpenting tinggal mikir makan hariannya seperti apa. Nah, disitulah hidup Iwan dan keluarga ini mulai terasa bahagia lagi. Setiap harinya Iwan itu berangkat kerja, istri di rumah bantu-bantu masak dan ngurus anak. Tapi ternyata kebahagiaan itu nggak bertahan lama. Kira-kira akhir tahun 2016, istrinya Iwan itu minta izin pulang ke kampung. Kata istrinya, keponakannya itu mau nikah dan keluarga besar ini sudah nunggu. Iwan sempat mikir dia mau ikut pulang kampung, tapi niat Iwan waktu itu masih kuat banget, dia pengen nabung. Dia pengen beli motor baru lagi, karena motor yang lama itu kan sudah dijual buat kebutuhan-kebutuhan yang dulu waktu dia dan keluarga lagi susah-susahnya. Jadi Iwan bilang ke istrinya, sudah dek, kamu berangkat dulu sama anak, nanti kalau sudah agak longgar, aku nyusul pulang. Singkatnya, istri dan anaknya itu pun berangkat, mereka pulang kampung, dan Iwan cuma bisa nganter sampai ke pelabuhan, dan ketika ngelihat kapal yang ditumpangi anak dan istrinya itu semakin menjauh, disitulah Iwan merasa sedih banget. Baru saja mereka kumpul, akhirnya mereka harus pisah lagi. Waktu itu Iwan sama sekali nggak tahu, dan sama sekali nggak menyangka, kalau itu bakal jadi perpisahan paling berat dalam hidup Iwan. Jadi gini, setelah mereka pulang kampung, anak dan istrinya pulang kampung itu benar-benar mulai terasa perubahan di tempat kerjanya Iwan. Usaha Batako mulai sepi. Pesanan juga mulai turun drastis, gaji karyawan juga sudah mulai telat-telat, sampai akhirnya para karyawan itu nggak dibayar sampai berbulan-bulan. Bosnya Iwan waktu itu berubah banget, dan semenjak istri bosnya itu meninggal, bosnya itu langsung berubah drastis. Jadi dia mulai suka mabuk-mabukan, main judi, dan juga foya-foya. Sikapnya juga sudah berubah. Dulu dia orangnya itu baik banget, tapi semenjak ditinggal istrinya, dia kayak kehilangan arah. Imbasnya ya ke para pekerja ini, gaji nggak cair-cair, kerjaan juga berkurang, ditambah lagi sikap bos itu yang sering uring-uringan. Tapi meskipun dalam kondisi yang seperti itu, Iwan ini masih tetap bertahan. Tapi lama-lama, keadaannya itu makin susah. Uang kiriman untuk anak dan istri di kampung itu jelas otomatis mulai berkurang. Iwan tahu istrinya mulai kesel waktu itu. Dan itu bisa dipahami Iwan. Jadi setiap kali Iwan telepon istrinya, nada bicara istrinya itu sudah mulai berubah. Dulu itu dia lembut banget. Tapi di momen-momen itu, ini kok kata-katanya itu malah sering kasar dan sering marah-marah. Jadi tiap ditelepon istrinya itu selalu bilang ke Iwan,
ini uang kiriman ini kok makin dikit ya? Nah, Iwan cuma bisa jawab, iya sabar ya. Ini memang lagi sepi loh kerjaan. Tapi istrinya ini nggak mau dengar. Setiap kali Iwan menjelaskan, dia malah menuduh Iwan yang bohong. Sampai pada akhirnya hubungan Iwan dan istri ini semakin tambah parah. Setiap kali mereka telepon, itu mereka pasti berantem. Dan puncak-puncaknya istrinya Iwan mengajukan gugatan cerai. Iwan sendiri sempat nggak percaya kok bisa semudah itu istrinya ini menggugat cerai Iwan. Padahal dia ini sebenarnya tahu juga dari kakak iparnya Iwan kalau usaha Batako ini memang lagi sepi-sepinya. Akhirnya di situ Iwan cari tahu lewat saudara-saudara istrinya, ini sebenarnya apa yang membuat istrinya kok segampang itu menggugat cerai Iwan. Dan ternyata memang benar, ada orang ketiga di situ. Iwan benar-benar shock mendengar kabar bahwa istrinya selingkuh dengan laki-laki lain. Dalam hati Iwan ini, dia cuma bisa istighfar. Dan ketika tahu kabar itu, kondisi badan Iwan ini langsung lemas. Dia sama sekali nggak marah, tapi rasanya tuh kayak dunia ini berhenti. Dia merasa kayak nggak habis pikir, kok bisa istrinya mengkhianati dia. Pantesan selama ini dia kok nggak kerasan tinggal di Riau bersama Iwan. Maunya itu dia pengen pulang terus ke rumah. Nah, Iwan juga diem sambil dia melamun dan memikirkan. Dia yang dari awal itu kerja keras demi anak dan istrinya, kok sekarang ini malah ditinggal begitu saja. Hari-hari itu, Iwan cuma bisa duduk di kamar. Dia nangis diam-diam. Iwan sendiri ini sudah nggak punya siapa-siapa di Batam karena rekan-rekan kerjanya ini sudah pulang semua karena nggak tahan, mereka nggak digaji berbulan-bulan, termasuk juga kakak iparnya Iwan. Mereka sudah pulang semua cari pekerjaan yang lain. Nah, waktu itu Iwan ini cuma sendirian di kamar, sambil dia terus baca istighfar berkali-kali, sampai pada akhirnya surat cerai ini pun datang. Jadi surat cerai itu dikirim lewat pos ke alamat tempat tinggalnya Iwan. Dia cuma bisa ngelihat selembar kertas itu. Jadi hasil perjuangan Iwan, hasil kerja keras Iwan, semua hancur cuma karena uang dan janji manis orang lain. Iwan sendiri nggak bisa menyalahkan siapa-siapa, tapi dia meyakini ya mungkin ini bagian dari ujian Allah. Iwan di situ cuma berdoa, ya Allah, kalau ini memang jalan yang terbaik, kuatkan aku ya Allah. Dan sejak saat itu Iwan ini mulai benar-benar hidup sendiri. Dia mulai kerja serabutan, kadang dia bantu teman di proyek, kadang dia juga ikut kerja angkat-angkat barang di pelabuhan, dan dia sudah nggak banyak mikir lah soal dunia. Yang penting dia bisa makan, dia bisa ibadah dengan tenang, itu sudah cukup. Dan di situ Iwan belajar satu hal dari semua ini, kadang yang kita kejar dengan niat baik, itu nggak selalu berakhir baik. Tapi bukan berarti Allah nggak adil. Mungkin Allah ini cuma mau menunjukkan kalau semua hal di dunia ini itu bisa hilang sewaktu-waktu. Seperti halnya harta, pekerjaan, jabatan, bahkan orang-orang yang kita sayang, itu bisa diambil seketika oleh Allah. Jadi disitulah Iwan ini benar-benar memikirkan hal itu. Dan kira-kira sebulan setelah kejadian Iwan bercerai itu, dia akhirnya memutuskan untuk pindah kerja. Dia akhirnya nggak kuat juga karena berbulan-bulan dia nggak digaji. Dan dia sudah nggak tahan dengan tempat yang lama itu. Selain kerjaannya sepi, gajinya ini juga belum dibayar. Dia mikir daripada terus kerja tapi nggak digaji, mending pergi cari kerjaan lain. Dan sebelum pindah itu, Iwan ini sempat mendatangi bosnya buat minta uang gaji yang masih nunggak itu. Ya waktu itu Iwan ini datangnya baik-baik. Dia juga ngomongnya baik-baik ke bosnya. Iwan bilang, Pak, minta tolong lah Pak. Itu gaji saya dari 3 bulan itu belum keluar loh Pak. Saya cuma butuh buat makan. Saya juga masih punya tanggungan. Di situ bosnya cuma ngomong, sabar dulu ya Wan, nanti kalau orderan masuk, saya lunasin kok. Nah, itu sudah jawaban yang sama dari dulu. Nggak pernah ada realisasi dari bosnya. Akhirnya di situ Iwan emosi. Di situ Iwan nggak tahan lagi dan dia bilang keras ke bosnya, ingat ya Pak, kamu itu makan gaji orang. Kamu itu telan uang hasil keringat karyawanmu sendiri. Tapi saya bersumpah, usaha kamu nggak bakal maju dan hidupmu itu bakal hancur. Jauh lebih parah dari nasib saya sekarang. Ingat itu. Dan waktu itu Iwan ngomong begitu, ini bosnya cuma diem. Dia nggak jawab sepatah kata pun, dan Iwan langsung pergi dari situ tanpa pamit apa-apa. Terus beberapa hari kemudian, Iwan mulai dapat kerjaan baru. Ini lokasinya itu masih nggak jauh dari sana. Masih di tempat cetak batako juga. Lingkungannya ini hampir sama dengan lokasi tinggal Iwan yang lama. Dan yang punya tempat ini itu orangnya baik dan kerjaannya juga lumayan lancar.
Kira-kira 2 bulan Iwan kerja di tempat baru itu, semuanya berjalan normal. Dia ini tidur menempati rumah-rumah kecil yang ada di sana khusus karyawan. Sampai suatu malam, ketika Iwan ini tidur, dia itu mengalami mimpi yang aneh banget. Jadi dalam mimpinya itu, dia ngelihat ada sosok perempuan cantik datang ke Iwan. Si perempuan ini, dia itu bawa bayi di pelukannya. Terus perempuan itu senyum, ngomong ke Iwan, "Mas, kenalin namaku Gesti, Mas. Saya mau ikut sama Mas, boleh nggak?" Waktu itu Iwan sadar betul kalau ini cuma mimpi. Tapi rasanya itu kayak benar-benar nyata dan nggak tahu kenapa. Perasaan Iwan ini langsung nggak enak waktu itu. Karena Iwan tahu ini perempuan ini bukan manusia biasa. Akhirnya Iwan jawab, "Mbak, maaf Mbak, saya ini sudah punya istri sama anak. Kalau Mbak ikut saya, gimana keluarga saya nanti?" Padahal kan kenyataannya Iwan ini sudah cerai. Tapi di mimpi itu, dia sengaja jawab seperti itu, dia cuma mau nolak dengan cara yang halus. Nah, sosok perempuan ini yang mengaku namanya Gesti itu, dia senyum. Terus dia bilang, "Ya sudah Mas, kalau saya nggak boleh ikut nggak apa-apa. Tapi kita bisa temenan kan?" Nah, setelah ngomong itu, dia ini ngasih bayi yang dia gendong ke Iwan. Iwan itu disuruh gendong bayi ini, dan Iwan itu refleks menerima bayi itu. Dia gendonglah bayi itu, tapi pas Iwan ngelihat bayi itu, dia langsung kaget. Karena bayi itu sekilas kayak bayi yang normal, tapi kepalanya itu besar banget. Besarnya itu bisa 4-5 kali lipat dari ukuran kepala bayi biasa. Dan jujur waktu itu Iwan nggak pernah ngelihat kepala bayi yang sebesar itu. Kulit bayi ini juga pucat. Matanya kecil dan matanya itu kayak nggak bisa buka dengan sempurna. Anehnya dalam mimpinya itu Iwan nggak takut sama sekali. Dia malah menciumi bayi itu kayak dia menyayangi anaknya sendiri. Dan gak lama setelah itu mimpinya itu jadi gelap total. Dan Iwan ini langsung kebangun dari tidurnya. Jadi keringat itu bercucuran di mana-mana, bajunya ini sampai basah. Iwan di situ langsung baca istighfar berulang kali. Ya Allah, mimpi apa tadi? Iwan ini mikir, ya mungkin ini cuma mimpi, tapi kok mimpinya aneh banget. Tapi ternyata di malam berikutnya, dia mulai ngerasa aneh. Jadi kasur spring bed yang biasa dia tidur itu, malam-malam hari itu sering getar-getar sendiri, sering goyang-goyang sendiri. Awalnya Iwan mengira ini cuma perasaannya aja. Dia kira ini cuma mimpi. Tapi lama-lama, ketika Iwan buka mata, ternyata ini nggak mimpi. Dan Iwan jelas ngerasa ada orang yang loncat-loncat di atas kasurnya. Dan ketika dia buka mata lebih jelas lagi, dia ngelihat sosok perempuan itu lagi, perempuan yang namanya Gesti itu. Jadi dia benar-benar berdiri di ujung kasur. Rambut perempuan ini acak-acakan, bajunya itu putih lusuh, dan wajahnya pucat banget. Sampai pada titik itu, Iwan ini masih nggak percaya. Jadi dia sempat kucek-kucek mata. Dia lihat, bahkan dari wajah perempuan ini, Iwan bisa ngelihat lingkar mata si perempuan itu hitam banget, kayak orang yang kurang tidur. Dan sosok perempuan ini nggak senyum, tapi dia juga nggak marah. Jadi sosok perempuan itu cuma ngeliatin Iwan terus, dan Iwan kaget tapi nggak tahu kenapa. Iwan ini nggak bisa teriak waktu itu, dia cuma bisa bengong, sambil dia mikir, oh ini kan Gesti yang datang di mimpiku itu. Dan pada saat itu, wujudnya ini benar-benar nyata di depan Iwan. Dan sosok perempuan itu benar-benar muncul di hadapan Iwan, kayak manusia biasa. Dan Gesti itu lompat-lompat di kasur kayak anak kecil. Dan nggak ada suara langkah kaki, tapi kasur Iwan itu benar-benar bergerak. Setelah beberapa detik, dia berhenti. Terus dia duduk di pinggiran kasur, dia ngusap rambut Iwan kayak ngelus anak kecil yang lagi tidur. Malam itu, Iwan akhirnya nggak bisa tidur lagi. Dia cuma pura-pura merem, berharap sosok perempuan itu pergi. Tapi, sosok perempuan yang bernama Gesti ini masih terus ada di situ, dan keesokan harinya, Iwan bangun itu dengan kondisi badan yang capek semua. Di situ dia belum cerita ke siapapun, karena dia pikir mungkin dia cuma mengalami halusinasi karena dia kecapean. Tapi ternyata kejadian itu terus berulang. Hampir setiap malam, Gesti ini selalu datang. Dan malam itu, Gesti ini datang dan cuma berdiri di sebelah kasur, terus memandangi Iwan tidur. Iwan tahu, ketika Gesti ini datang, Iwan tahu, tapi dia pura-pura merem, dia pura-pura tidur. Dan kejadian itu sampai subuh. Jadi sosok perempuan itu masih berdiri terus di situ sampai subuh. Dan di malam lainnya, Gesti ini datang lagi. Dia langsung duduk di ujung kasur sambil ngelus pipinya Iwan. Dan Iwan kerasa banget ketika tangan Gesti itu nyentuh pipinya Iwan. Rasanya itu dingin, tapi tangannya itu kerasa agak kasar. Tapi lagi-lagi pas momen itu, Iwan pura-pura merem.
Dia pura-pura nggak tahu apa-apa. Sampai di satu momen, sosok perempuan ini berbisik ke Iwan. Jangan pura-pura tidur, Mas. Langsunglah Iwan merinding dengar dia ngomong itu. Artinya dia ini tahu kalau Iwan cuma pura-pura tidur. Sampai pada akhirnya Iwan mulai terbiasa. Karena setiap malam sosok perempuan ini selalu datang. Dan bukan berarti Iwan ini nggak takut. Sebenarnya dia takut, tapi rasa takutnya itu lama-lama kayak hilang sendiri. Karena hampir setiap malam Iwan ngelihat sosok perempuan ini datang. Jadi Iwan ngerasa ini akhirnya sudah biasa. Beberapa teman kerja Iwan itu bahkan sempat heran. Karena setiap kali ngelihat Iwan, itu kondisi wajah Iwan itu selalu pucat. Dan ada yang sempat nanya ke Iwan, "Wan, kamu nggak apa-apa, Tawan? Wajahmu pucat loh. Kamu ini sakit, tah?" Nah, Iwan di situ cuma jawab, "Enggak, mungkin kecapean aja, aku kurang tidur memang beberapa hari ini." Padahal dalam hati Iwan, dia tahu, ini bukan kecapean, karena setiap malam dia selalu didatengin sosok perempuan itu. Jadi setiap malam, Iwan itu selalu berdoa sebelum tidur. Tapi tetap, sekitar jam 2 atau jam 3 dini hari, itu kasurnya mulai gerak-gerak sendiri. Dan gak lama kemudian, dia dengar ada suara langkah kaki yang masuk ke kamarnya. Dan Iwan tahu, ini pasti Gesti ini datang lagi. Nah, kadang-kadang Gesti itu datang dan dia cuma berdiri terus di depan pintu. Kadang-kadang dia juga pernah datang langsung nyium dahinya Iwan sambil dia berbisik, "Mas, aku di sini cuma mau nemenin kok." Nah, akhirnya malam demi malam itu terus seperti itu. Iwan akhirnya jadi jarang tidur yang nyenyak. Kadang Iwan ini pura-pura tidur supaya si perempuan ini nggak ganggu. Tapi tetap, setiap kali Iwan merem, Iwan ngerasa tiba-tiba ada bau bunga melati. Awalnya bau bunga melati itu nggak begitu menyengat, tapi lama-lama baunya itu langsung menusuk hidung. Dan itu tandanya bahwa perempuan ini mau datang. Dan benar, perempuan ini datang. Iwan sendiri nggak tahu apa yang sebenarnya dimau oleh perempuan ini. Tapi makin lama, Iwan makin ngerasa kok ada perubahan dalam dirinya. Badan itu sering meriang, kepala itu rasanya sering terasa berat banget. Dan setiap bangun pagi, itu dada itu rasanya selalu sesak. Dan disitulah awal mula kejadian yang lebih aneh lagi mulai terjadi. Jadi malam itu memang kayak malam-malam biasanya. Sosok perempuan yang bernama Gesti ini datang lagi seperti biasa. Dan Iwan sudah agak biasa. Jadi dia nggak langsung panik ketika ngelihat Gesti itu duduk di ujung kasur. Tapi malam itu beda. Jadi ceritanya Iwan ini waktu itu sebelum dia tidur, dia ini lagi ngobrol sampai larut dengan Pak Deanto. Nah, Pak Deanto ini tetangga di situ yang juga kerja bareng Iwan. Mereka itu ceritanya lagi nyari nomor togel. Ya, Iwan sendiri mengakui, tapi ini nggak bisa dijadikan alasan. Jadi setelah dia bercerai itu, ada kebiasaan-kebiasaan lama, terutama kebiasaan-kebiasaan buruk yang dulu pernah dilakukan Iwan, itu dilakukan lagi, kembali lagi. Ini terjadi setelah dia bercerai dengan istrinya. Jadi dia merasa stres, dia mulai judi lagi, dia mulai nyari nomor togel lagi. Jadi malam itu ceritanya Iwan dan Pak Deanto ini tebak-tebakan angka. Sampai sekitar jam 11 malam lebih. Singkatnya, sekitar jam setengah 12-an malam, Iwan pamit ke Pak Deanto, dia mau masuk kamar. Dan pas dia masuk kamar itulah, dia ngelihat Gesti sudah ada di situ. Dan posisi Gesti ini sudah duduk di tempat tidur. Baru saja Iwan mau keluar kamar, karena barusan ngelihat Gesti, tiba-tiba Gesti ini ngomong, "Mas, kalau mau duit, kamu besok pasang nomor sekian ya." Gesti waktu itu menyebutkan 4 angka. Nah, Iwan cuma ngangguk. Dia nggak mikir terlalu jauh karena dia capek. Akhirnya Iwan masuk lagi. Akhirnya Iwan langsung tidur di kasurnya, dan Gesti ini masih ada di situ. Pas dalam tidurnya itu, Iwan mimpi, dan di mimpi itulah semua itu kelihatan nyata. Jadi Iwan lihat ada Gesti di situ. Ternyata setelah diperhatikan, Gesti ini posisinya dia lagi nyapu-nyapu di teras rumah. Nggak tahu rumah siapa itu. Terus tiba-tiba ada laki-laki yang menyerang Gesti dan narik paksa Gesti. Wajah laki-laki itu samar, nggak jelas, karena Iwan yang posisinya di situ dia jauh, ngelihat laki-laki itu dia kayak pakai penutup kepala. Jadi Iwan ini sebenarnya mau berusaha untuk nolong Gesti. Tapi Iwan itu nggak bisa nembus, kayak ada yang menghalangi. Nah, Iwan berusaha memegang lengan laki-laki itu, tapi kayak nggak tembus. Iwan pun teriak-teriak nyuruh si laki-laki ini berhenti, tapi suara Iwan itu nggak kedengeran. Jadi kayak ada yang menahan dia. Akhirnya Iwan ini cuma bisa nangis ketika ngelihat Gesti itu dipaksa dan diperlakukan kasar oleh laki-laki ini. Tiba-tiba mimpinya itu berubah setting.
berubah tempat lagi. Dan di situ sudah ganti latar belakang. Di momen itu, Iwan ngelihat Gesti ini perutnya sudah membesar. Dia lagi hamil, terus dia lari ke semak belukar. Dan ada laki-laki yang pakai penutup kepala itu semacam topeng kain, bajunya hitam, dia bawa parang. Laki-laki itu ternyata ngejar Gesti. Iwan lari, dia pengen bantu, tapi laki-laki dia nggak bisa menyentuh. Iwan teriak-teriak, tapi mereka nggak dengar. Nah, laki-laki itu semakin brutal. Terus kemudian tubuh Gesti ini dikam berulang kali. Gesti akhirnya jatuh seketika di situ dan Iwan ngerasa pengen ngelompat. Dia pengen bantu, tapi tubuh Iwan itu kayak beku. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi di mimpi itu, Iwan ini cuma bisa melongo tanpa bisa ngapa-ngapain. Setelah itu laki-laki yang pakai penutup kepala itu menggali tanah pakai cangkul. Dia akhirnya mengubur jasad Gesti di bawah pohon beringin kecil yang ada di situ. Dan anehnya adalah pohon beringin itu, ini memang ada persis di seberang rumah yang ditempati Iwan sekarang. Nah, cuman di mimpi itu, ukuran pohonnya itu jauh lebih kecil. Akhirnya setelah menguburkan jasad Gesti itu, laki-laki ini pergi. Tapi Iwan masih ada di situ dan dia masih nggak bisa ngapa-ngapain. Dan yang paling aneh adalah dari liang makam itu, Iwan masih bisa ngelihat tanah makam itu bergerak sendiri. Dan seolah-olah yang ada di dalam kubur itu, ini bergerak. Dan lama-lama ada semacam goncangan, tanah itu gerak-gerak sendiri dan dari situ, dari dalam kuburan itu, Gesti ini melahirkan bayinya. Bayi itu persis dengan yang digendong Iwan waktu pertama kali dia ketemu Gesti di mimpi. Jadi bayi itu kepalanya besar dan kulitnya itu pucat. Iwan teriak-teriak di situ antara dia ngeri, campur sedih. Singkatnya Iwan kebangun dengan nafas yang masih tersengal-sengal, badan itu sudah penuh keringat. Dia bangun waktu itu sekitar jam 2 dini hari. Dan akhirnya Iwan duduk di ranjang, kepala itu rasanya pusing banget. Dia berusaha jalan tapi jalannya itu sempoyongan. Wajah Iwan itu masih gemetaran, dia sempat mikir, mungkin ini cuma mimpi dan mimpinya mungkin kebetulan mimpi buruk. Tapi mimpi itu kok terasa kelihatan nyata sekali, detailnya, gerakannya, bahkan bau-bau di sekitar sana. Ini semua nyata. Iwan akhirnya keluar kamar pelan-pelan. Di luar kamar itu suasananya sepi. Dia ngelihat di arah depan rumah itu yang ada pohon beringin. Dia memikirkan pohon ini benar-benar yang dilihat di mimpinya. Jadi dia penasaran dengan apa yang ada di bawah pohon beringin itu. Nah, lampu-lampu di sekitar rumah itu agak redup. Iwan pun cek ke depan rumah. Kondisi di depan itu gelap. Nah, pas Iwan ini kembali ke kamar, ada yang aneh di kasurnya. Jadi ada bekas tanah di ujung selimut, kayak ada yang membersihkan kotoran pakai selimutnya Iwan. Dan nggak lama kemudian, Iwan ini mulai mencium bau yang aneh. Disitulah dia mulai bingung, sampai dia mondar-mandir. Dia masih nggak ngerti ini apa, sebenarnya apa. Dan beberapa malam berikutnya, hal-hal aneh ini mulai sering terjadi. Pernah suatu malam, Iwan itu kebangun gara-gara dia mendengar ada suara tangisan bayi. Dan setelah didengar secara seksama, suara tangisan bayi itu asalnya dari arah luar rumah. Dan ketika dia keluar rumah, ternyata suara tangisan bayi itu asalnya dari pohon beringin itu. Nah, dia beberapa kali ngintip ke jendela. Tapi Iwan nggak ngeliat apa-apa. Nah, itulah yang membuat Iwan ini jadi susah tidur. Dia kerja di siang hari itu mulai terganggu. Kepala itu juga sering pusing, mulut juga rasanya pahit kayak orang sakit. Mau makan itu juga makanan ini susah masuk. Jadi setiap hari dia berusaha tenang. Dia biasakan baca-baca doa, baca zikir. Dia juga sudah mulai sedekah kecil-kecilan. Tapi malam-malam selanjutnya, ini tetap sama. Gesti itu selalu muncul. Dan setiap kali Gesti muncul, itu selalu seperti itu. Kadang dia cuma diem di situ. Kadang cuma berdiri sampai subuh. Dan suatu malam, setelah Iwan ini mimpi yang sama, dan mimpinya itu terulang lagi untuk kesekian kalinya, akhirnya dia nekat tanya ke salah satu tetangganya. Dia tanya ke Pak De Anto. Dan juga dia tanya ke beberapa orang yang dia anggap dekat. Nah, Iwan itu menceritakan sebagian mimpinya dan juga kejadian-kejadian aneh yang dia alami di rumah. Terus tetangga-tetangga Iwan ini cuma bilang, hati-hati loh Wan, di situ itu banyak yang percaya sama hal-hal mistis. Kalau perlu, kamu panggil orang yang paham sama urusan gaib aja, karena kami sendiri ini nggak tahu apa-apa. Iwan sendiri ini ragu. Tapi di satu sisi lain, dia malu juga karena Iwan ini kan bukan orang yang gampang percaya hal-hal mistis. Dulunya memang dia seperti itu. Tapi setelah semua yang dialaminya sendiri, akhirnya Iwan ini benar-benar percaya bahwa hal mistis atau hal gaib itu ada. Dan Iwan juga mulai merasa bersalah.
Ini pasti semua ada hubungannya dengan perbuatan Iwan akhir-akhir ini. Mungkin karena dia mulai main togel lagi, dan dia mulai melibatkan bangsa-bangsa lelembut ketika dia mencari nomor. Yang jelas kehidupan Iwan ini memang sudah mulai berubah. Dan dia merasa dihantui dengan sosok makhluk halus. Salah satunya ya Gesti ini. Terus suatu malam, Iwan itu mimpi aneh lagi. Dan itulah yang membuat dia kepikiran dan mulai sering terganggu. Jadi tiap dia bangun, badan capek semua. Pagi harinya, dia masih terus kepikiran. Akhirnya Iwan memberanikan diri, tanya ke bosnya sendiri. Bosnya yang baru itu, namanya Om Anton. Om Anton ini kebetulan juga orang Lampung, cuma beda daerah dengan Iwan. Iwan itu asalnya dari Bandar Lampung, kalau Om Anton ini asalnya dari Lampung Utara. Nah, Om Anton ceritanya merantau ke Batam dan buka usaha cetak batako, dan disitulah Iwan kerja sekarang. Siang itu di jam-jam istirahat, Iwan nyamperin Om Anton. Dia ketuk pintunya, "Assalamualaikum Om Anton." "Oh, waalaikumsalam, ada apa Wan?" "Ini Om, saya mau tanya sesuatu boleh Om?" "Boleh, mau nanya apa Wan?" "Itu loh Om, saya mau tanya di bawah pohon beringin di depan rumah saya itu apa ada kuburannya Om? Dan kalau ada itu kuburan siapa ya Om?" Nah, ketika Iwan tanya seperti itu, Om Anton itu langsung kaget, "Loh, kok kamu tahu ada kuburan di situ, Wan? Kamu tahu dari mana?" Iwan agak gugup. Akhirnya dia terpaksa bohong sedikit. "Saya sih cuma taunya di mimpi, Om. Di mimpi itu kayak ada kuburan di bawah pohon beringin itu." Terus Om Anton ini jawab, "Iya sih, Wan, memang di situ ada kuburan. Itu kejadiannya dulu banget, kira-kira ya 20 tahun yang lalu lah. Ceritanya ada perempuan muda yang mati di situ. Kondisinya dia lagi hamil besar. Nah, orang-orang bilangnya dia mati gantung diri di situ." Iwan langsung kaget. "Serius, Om?" "Iya, itu pun saya dapat cerita dari yang punya tanah ini, Wan. Dulunya perempuan itu kerjanya di luar negeri. Dia itu TKW katanya. Terus pulang-pulang, dia itu dalam kondisi hamil. Nah, ceritanya dia malu sama keluarga. Akhirnya dia gantung diri di pohon beringin itu. Terus sama warga, dikubur juga di bawah pohon beringin itu." Nah, Iwan cuma diem waktu itu. Dalam hati dia bilang, kok beda sama yang dia lihat di mimpi. Di mimpinya Iwan, perempuan itu, si Gesti itu, dibunuh orang dengan orang yang pakai penutup kepala, tapi bukan gantung diri seperti yang diceritakan Om Anton. Tapi Iwan nggak cerita itu ke Om Anton. Iwan cuma bilang terima kasih karena dia sudah dikasih tahu infonya. Dan singkatnya Iwan pun pamit, dia balik ke rumah. Dan sesampainya di rumah, Iwan masih kepikiran cerita Om Anton. Tapi di sisi lain, Iwan ingat, Gesti itu kan pernah ngasih Iwan nomor togel lewat mimpi. Iwan di situ mikir, ya sudahlah, dicoba lagi aja lah. Dia akhirnya pasang nomor itu, tapi nggak semua. Nomor yang Gesti kasih itu ada 4 digit. Iwan cuma pasang 3 nomor dan 2 nomor lainnya. Dia juga kasih nomor itu ke Pak De Anto. Dia bilang ke Pak De Anto, "Pak De, ini nomor yang saya dapat, coba dipasang ya." Nah, malamnya pas buka nomor, Iwan langsung kaget karena nomor yang dia pasang itu tembus semua. Iwan itu dapat sekitar 2 juta lebih, dia seneng banget meskipun di hati dia itu masih ada rasa nggak enak. Sementara itu Pak De Anto itu datang ke rumah dengan wajah yang kesel karena dia bilang, "Walawan, aku lupa malah pasang nomornya Wan, nomornya malah benar semua ternyata." Nah, Iwan di situ cuma ketawa, "Ya sudah Pak De, ini saya bagi uangnya sedikit." Karena Iwan itu sengaja bagi uang ke Pak De Anto, karena Iwan tahu uang itu kan uang nggak benar. Jadi Iwan menjelaskan bahwa pengalamannya ini itu nggak patut ditiru. Dia cuma cerita pengalamannya aja. Dan Iwan sadar, uang yang datang dari cara yang seperti itu tuh nggak bakal berkah. Dan memang benar, uang itu habis nggak sampai seminggu. Dan nggak tahu kemana habisnya. Iwan sempat menang lagi sampai 5 kali. Dan tiap kali dia menang, uang itu selalu cepat habis. Nggak tahu habisnya buat apa. Dan disitulah Iwan cuma ketawa-ketawa sendiri dan dia berkata dalam hati, ya inilah yang namanya uang setan. Dapatnya gampang, hilangnya juga gampang. Dan sampai malam terakhir, Gesti itu datang lagi, tapi penampilannya itu beda banget. Biasanya Gesti ini muncul dengan daster putih, rambut yang acak-acakan, dan dengan wajah yang pucat. Tapi malam itu, Gesti itu datang kondisinya cantik banget. Rambutnya itu terurai. Dia pakai celana jeans warna biru dan kaos warna putih. Dia pakai jaket levis juga warna biru. Dan ada tai lalat kecil di bawah dagu. Wajahnya itu juga kelihatan seger banget. Kulitnya normal, nggak pucat sama sekali. Matanya juga nggak hitam. Iwan itu sampai bengong. Nah, dalam hati Iwan ngomong sendiri, kalau seandainya Gesti ini manusia beneran,
mungkin sudah tak ajak nikah. Dan gak lama kemudian, Gesti ini ngomong ke Iwan, Mas, mungkin setelah ini aku jarang datang. Kalau aku nggak datang, jangan cari aku ya. Tapi kalau aku bisa datang lagi, aku pasti nemuin kamu, Mas. Nah, Iwan cuma ngangguk. Terus Iwan tanya, Gesti, sebenarnya kamu meninggalnya itu gimana? Kayak yang aku lihat di mimpi, atau kayak yang orang-orang bilang? Gesti di situ senyum. Mas sendiri lebih percaya yang mana, Mas? Nah, Iwan jawab, kalau aku percaya yang aku lihat di mimpi. Dan di situ Gesti senyum lagi, tapi nggak jawab apapun. Dan Iwan langsung ngomong, besok aku mau ke makam kamu ya. Aku mau doa buat kamu dan anak kamu. Dan disitulah Gesti ini ngelihat ke arah Iwan begitu lama, terus dia mengangguk sambil dia tersenyum. Setelah itu Gesti ini hilang. Dan malam itu suasana kamar Iwan itu jadi sepi. Nggak ada angin, nggak ada apapun, nggak ada suara. Tapi nggak tahu kenapa Iwan ngerasa hawa di sekitar itu jadi lebih dingin. Dan nggak tahu kenapa hati Iwan itu malah merasa makin nggak tenang. Akhirnya dia putuskan keesokan harinya, dia datang ke makam di bawah pohon beringin itu, di tempat terakhir Gesti dikubur. Jadi esok paginya itu Iwan benar-benar pergi ziarah ke makamnya Gesti. Lokasinya itu persis di bawah pohon beringin besar di depan rumah Iwan. Iwan duduk di situ, dia bacakan Al-Fatihah, dia doakan agar Gesti dan anaknya itu tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iwan niatnya tulus, semoga Gesti itu bisa tenang di alamnya. Tapi ternyata malam itu akhirnya jadi malam terakhir Iwan melihat Gesti. Itu juga jadi malam terakhir Gesti ngasih nomor togel ke Iwan. Setelahnya nggak pernah lagi Gesti ini datang. Nah, beberapa malam Iwan itu sempat nunggu kedatangan Gesti, tapi nggak ada tanda-tanda apapun. Iwan akhirnya coba pasang nomor sendiri, tapi nggak pernah tembus. Akhirnya Iwan benar-benar kapok, dia benar-benar stop main togel, dia mikir dan merenung dengan lama. Mungkin memang dia harus berhenti. Uang hasil dengan cara yang seperti itu tuh nggak akan berkah. Dan beberapa bulan pun berlalu, kerjaan di tempat Om Anton ini itu mulai sepi juga karena bahan pasir itu makin susah didapat. Di Batam, tambang pasir itu memang banyak, tapi kebanyakan nggak punya izin resmi. Sering ada operasi aparat, jadi banyak yang tutup di situ. Dan kalau lagi pas apes, itu bisa berhari-hari nggak dapat kiriman pasir. Akhirnya di situ Iwan ambil cuti kerja, dan waktu itu Iwan ditawari kerja sementara sama Pak Budi. Pak Budi ini orang Kalimantan daerah Sambas. Di situ dia kerja sebagai pengantar pasir sunblast. Jadi pasir sunblast itu pasir kasar yang warnanya hitam, biasanya dipakai untuk membersihkan karat-karat di kapal-kapal besar di galangan. Nah, setelah ngantar pasir sunblast setiap hari, Pak Budi itu kadang beli pasir biasa untuk di-store ke tukang batako di sekitar sana. Nah, Iwan di situ ikut bantu Pak Budi bongkar-bongkar pasir. Truknya Pak Budi ini juga bukan dump truck, jadi bongkarnya itu masih pakai skop manual. Ceritanya sore itu, mereka itu sampai di rumah pelanggan hampir menjelang maghrib. Rumahnya itu nggak jauh, cuma sekitar hampir 100 meteran lah dari rumah Pak Budi. Iwan mikirnya ya lumayan lah buat tambahan uang makan. Waktu itu Pak Budi bilang ke Iwan, Wan, tolong kamu ambilin skop satu lagi di rumahku ya. Nanti aku bantu, biar cepet lah. Nah, Iwan langsung jalan, karena jaraknya nggak jauh, cuma sekitar 100 meteran. Dia jalan menuju ke rumah Pak Budi. Jadi dia cuma bawa senter kecil di kantong karena sudah mulai redup kondisinya. Nah, Iwan sadar kalau rumah pelanggan Pak Budi ini rumahnya dekat dengan Pak Budi. Cuma sekitar 100 meteran. Tapi anehnya, dia sudah jalan sekitar 5 menitan, rumah Pak Budi ini nggak kelihatan. Dia merasa kok malah jalannya itu semakin jauh. Terus tiba-tiba sekelilingnya ini mulai berubah. Tiba-tiba Iwan ngelihat ada kampung di situ, dan kampungnya ini aneh banget. Jadi rumah-rumah di kampung itu semuanya itu dari anyaman bambu, model lama banget, kayak rumah tahun 80-an ke bawah, dan lampu-lampu di depan rumah itu pakai sentir minyak tanah, bukan listrik. Iwan sempat berhenti di situ, dia bingung, loh kok bisa sampai sini? Dia lihat di sekelilingnya. Loh ini aku lagi di mana? Iwan benar-benar bingung, karena kampung tempat Iwan kerja ini, itu semuanya sudah pakai listrik semua, nggak ada rumah bambu yang kayak dia lihat waktu itu. Dan udara di situ itu juga beda. Ada aroma-aroma kayak agak amis, tapi aroma amisnya itu nggak nyengat. Nah, Iwan akhirnya tetap jalan pelan sambil nengok kanan kiri. Ada orang-orang di situ yang duduk-duduk di depan rumah, tapi wajah mereka itu pucat dan tatapan matanya ini juga kosong. Nah, mereka ini, orang-orang penduduk desa itu duduk di depan rumah mereka dan nggak ngomong satupun, cuma pas Iwan lewat, mereka itu ngeliatin Iwan semua.
Seketika itu nggak tahu kenapa Iwan ini mulai merinding. Akhirnya dia itu jalannya tambah cepat. Tapi aneh, dia sudah jalan yang lumayan jauh, tapi jalan kampung ini kayak nggak ada ujungnya. Seolah kampung itu panjang banget, padahal tadi Iwan ini cuma disuruh jalan sekitar hampir 100 meter ke rumah Pak Budi. Nah, disitulah dia mulai cari jalan keluar, tapi dia makin kebingungan. Dia mulai capek jalan di situ, akhirnya dia duduk di depan satu bangunan. Bangunan ini beda sendiri. Temboknya itu tembok semen, catnya juga masih bagus, ada ukiran-ukiran di bagian pintunya. Kayaknya bangunan ini adalah satu-satunya rumah bagus di kampung itu. Tapi rumah itu kosong. Dan nggak ada suara di situ, nggak ada orang sama sekali. Iwan tetap duduk di situ. Tiba-tiba, dari kejauhan, Iwan itu dengar suara adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia mengiranya ini adzan maghrib, dan Iwan langsung berdiri lega, dan dia berucap, Alhamdulillah ada masjid. Berarti dia mikirnya ini bukan kampung gaib atau kampung siluman, karena ada masjid, dan dia mendengar ada suara adzan. Dan ketika adzan ini terdengar oleh Iwan, dia langsung nyari suara masjid itu, dia jalan makin cepat, sampai akhirnya kelihatan bangunan kecil, itu di situ ada suro atau masjid. Lampu masjid ini memang agak redup, tapi dari kejauhan Iwan tahu kalau itu memang benar-benar masjid. Dan dia sempat berdiri di depan pintu masjid itu, dia nggak mau masuk dulu, nunggu ada orang yang keluar dari masjid atau nunggu ada orang yang baru datang. Karena dia masih takut. Nah, pas Iwan lagi berdiri bengong di situ, ada yang nepuk baunya dari belakang. Bang, ngapain diem di situ, Bang? Iwan kaget pas dia nengok, ternyata ada bapak-bapak, dia pakai kopiah hitam, dia pakai baju koko putih, pakai sarung, dan sajadahnya itu ditaruh di pundak. Nah, wajah bapak-bapak ini juga ramah. Iwan pun menjawab, maaf Pak, ini saya kayaknya nyasar Pak. Saya ini sebenarnya mau pulang ke kampung A. Terus bapak itu heran, loh, kok bisa jauh banget sampai sini? Kamu itu jalan dari mana? Nah, Iwan cerita dari awal bahwa awalnya dia ini mau bongkar pasir, dan dia disuruh ambil skop ke rumah Pak Budi yang jaraknya cuma sekitar 100 meter. Tapi malah nyasar sampai ke sebuah kampung yang Iwan nggak kenal sama sekali. Dan dia ceritakan juga kampungnya itu kampung bambu dan ada aroma-aroma amis. Si bapak-bapak ini cuma senyum tipis. Oh gitu, ya sudah. Kamu tunggu sebentar di sini, saya mau sholat isya dulu. Nah, Iwan juga kaget loh. Kok sudah isya, Pak? Dia tanya ke bapak-bapak itu, kok sudah isya, Pak? Bukannya tadi baru adzan maghrib. Bapak ini cuma senyum tanpa beliau jawab, terus beliau masuk ke masjid. Iwan duduk di pelataran, nunggu beliau selesai sholat. Dan beberapa menit kemudian, bapak itu pun keluar dari masjid, dia jalan ke arah Iwan, terus beliau ngomong, Bang, maaf ya, kamu tadi itu sebenarnya nyasar ke kampung jin. Nggak semua orang bisa sampai ke situ. Udah nggak usah banyak nanya dulu, nanti kalau kamu sudah pulang, baru kamu bakal paham. Nah, Iwan mulai ngerasa nggak enak, bulu kuduknya itu langsung berdiri. Iwan mau tanya lagi lebih jauh ke bapak-bapak itu, tapi bapak itu tiba-tiba manggil, ayo ikut saya, nanti kamu saya tunjukkan jalan pulang. Iwan ngangguk, terus dia berdiri dan ngikutin bapak itu dari belakang. Dan itu awal dari kejadian aneh yang belum bisa Iwan jelaskan sampai sekarang. Iwan nggak tahu apakah dia ini benar-benar nyasar ke kampung orang, atau dia nyasar ke tempat yang bukan dunia manusia. Tapi yang jelas malam itu Iwan benar-benar ngalami sendiri, dari jalan yang nggak pernah ada habisnya, dia ngelihat rumah-rumah bambu dan wajah penduduk di sana yang pucat semua. Sampai dia mendengar suara azan yang waktunya itu nggak semestinya. Dan dari situlah Iwan ini mulai ngerti. Mungkin yang dia alami itu, ini masih ada hubungannya dengan Gesti. Dan dari situ Iwan jadi mikir, jangan-jangan yang bawa Iwan menuju ke kampung jin tadi itu ya Gesti ini. Artinya Gesti belum benar-benar pergi dari kehidupan Iwan. Dan mungkin juga kampung yang Iwan datangi itu ada hubungannya sama dia. Nah, Iwan kaget waktu tahu ketika jarak tempat Iwan ditemukan itu, kata Pak Abdul, si bapak yang nolong Iwan tadi, katanya Iwan itu sudah jalan lebih dari 5 km dari lokasi rumah Pak Budi di kampung A. Padahal Iwan itu ngerasa cuma jalan sekitar 5 menitan. Jadi di situ Iwan bengong, ini kok nggak masuk akal sekali. Saya itu jalan itu cuma 5 menit kok, Pak. Kalau dihitung waktu, nggak mungkin saya bisa sampai sejauh itu. Kok bisa cepet banget saya jalan 5 km dalam waktu 5 menit. Tapi itulah kenyataannya. Jadi dia cuma bisa duduk diam di situ, dia mikir keras. Dalam hati Iwan ini bilang, ini benar-benar nggak masuk akal banget. Dan setelah Iwan agak tenang, bapak itu memperkenalkan diri ya, namanya Pak Abdul tadi.
Katanya beliau sudah tinggal lama di kampung tersebut, beliau juga imam masjid di tempat dia sholat tadi. Nah, Pak Abdul ini ngomong ke Iwan, "Bang, tadi itu kamu nyasar ke alam lain. Untung Allah masih ngelindungin kamu. Kalau kamu kelamaan di sana, bisa-bisa kamu nggak balik lagi. Bisa berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, atau mungkin kamu selamanya nggak bisa pulang." Nah, Iwan cuma bisa diam di situ, badan itu rasanya lemes ketika mendengar Pak Abdul ngomong seperti itu. Rasanya tuh kayak habis diangkat dari jurang. Nah, Iwan ini nunduk, dan tanpa sadar, dia nangis. Di hadapan Pak Abdul dia nangis, dan dia nggak malu sama sekali dia nangis di hadapan Pak Abdul, karena dia benar-benar kalut, dan Iwan sadar bahwa baru saja dia benar-benar ditolong. Kalau Allah nggak sayang sama Iwan, mungkin dia sudah nggak balik lagi malam itu. Dan Iwan bilang ke Pak Abdul, "Pak, makasih banyak ya Pak, mungkin ini teguran buat saya." Beliau cuma jawab, "Ya bersyukurlah Bang, jangan main-main lagi sama hal-hal yang nggak jelas. Alam itu banyak, nggak cuma yang kamu lihat." Nah, Iwan cuma manggut-manggut di situ. Dalam hati Iwan ini benar-benar takut. Dari dulu Iwan itu sering ngelihat makhluk halus, tapi baru kali itu dia benar-benar masuk ke alam mereka. Rasanya itu beda banget. Yang dirasakan Iwan ketika dia ada di sana, nggak ada angin sama sekali, nggak ada rasa serem seperti dia ngelihat hantu. Tapi justru dia itu kayak hidup di tempat yang bukan tempat manusia. Dan mulai sejak malam itu, Iwan ini nggak pernah lupa. Pak Abdul akhirnya ngajak Iwan ke rumahnya. Rumah Pak Abdul itu sederhana, dan di situ istrinya menyambut Iwan dengan ramah. Disuguhkanlah teh hangat kepada Iwan, dan Iwan duduk di kursi kayu, kondisinya itu masih gemetaran dia. Teh itu dia minum pelan, sampai badannya mulai terasa agak tenang, kondisinya sudah mulai nggak kalut lagi. Sekitar jam 8:30 malam, Pak Abdul bilang ke Iwan, "Ayo Bang, saya antar pulang ke kampung A. Takutnya nanti kamu nyasar lagi." Iwan pun nurut. Nah, mereka berdua ini naik sepeda motor, jalanan yang mereka lewati itu sepi banget, tapi Iwan selalu memperhatikan di kanan kiri. Nggak ada satupun pemandangan yang Iwan lihat waktu dia nyasar tadi. Semuanya beda di situ, beda banget. Jadi kampung yang Iwan sempat lihat tadi, itu nggak pernah ada di dunia nyata. Jadi kayak kampung yang Iwan datangi tadi itu beneran nggak ada di dunia ini. Akhirnya, sampailah Iwan di mes tempat tinggalnya, dan begitu Iwan turun dari motor, dia langsung cium tangannya Pak Abdul. Dia bilang ke Pak Abdul, "Terima kasih banyak ya Pak Abdul, saya nggak tahu harus ngomong apa lagi." Pak Abdul cuma senyum, dia bilang ke Iwan, "Sudah Bang, ingat aja, jangan sombong sama hidup, banyak hal yang nggak bisa dijelaskan manusia." Singkatnya Pak Abdul pun pamit, terus beliau pergi. Malam itu Iwan nggak bisa tidur, dia cuma duduk dan dia kepikiran terus. Dia benar-benar mikir, kalau saja tadi dia nggak ditolong Allah dan nggak ketemu Pak Abdul, mungkin Iwan nggak bakal balik lagi ke dunia. Dan keesokan paginya Iwan cerita ke Pak Budi. Pak Budi awalnya marah besar, karena ketika Iwan meninggalkan Pak Budi nunggu sendirian di situ. Akhirnya Pak Budi ini bongkar pasir sendirian, sambil terus nungguin Iwan sampai malam. Tapi setelah Iwan menjelaskan semuanya, Pak Budi juga kaget. Akhirnya Pak Budi pun percaya. Pak Budi cerita memang ada kampung aneh di sini. Dan memang dipercaya oleh warga sekitar itu adalah kampung lelembut. Nah, wajah Pak Budi ini juga pucat ketika mendengar bagian Iwan nyasar ke kampung aneh itu. Akhirnya Pak Budi cuma bilang, "Untung kamu selamat, Wan. Untung, Wan. Kelakuanmu sudah lawan, jangan aneh-aneh lagi, Wan." Iwan ngangguk di situ, dia setuju. Dan sejak saat itu, Iwan benar-benar berhenti menyentuh hal-hal yang aneh-aneh. Seperti misalnya berjudi, hal-hal mistik, semua itu dia tinggalkan. Dan ada satu lagi yang sampai sekarang masih Iwan ingat, tentang mantan bosnya Iwan yang dulu. Yang dulu Iwan itu sempat menyumpahi bosnya karena makan gaji karyawan. Dulu ketika Iwan ini marah, Iwan itu pernah bilang ke bosnya, "Pak, kamu makan hasil keringat teman-teman kami. Tapi aku yakin nanti hidupmu itu bakal lebih susah dari saya." Nah, Iwan nggak tahu doa Iwan itu dikabulkan atau memang itu balasan dari Allah. Tapi nggak lama setelah itu, usaha Batako mantan bosnya itu hancur total. Semua orang di Batam bahkan tahu kabar tersebut. Utang bosnya itu numpuk dari ratusan juta sampai miliaran. Rumah, ruko, dan tempat usaha itu dijual untuk nutupin utang-utangnya. Jadi orang-orang itu ngejar dia karena banyak yang ditipu. Bos besar yang dulu sombong dan kaya raya akhirnya jatuh sampai nggak punya apa-apa. Iwan cuma bisa geleng-geleng kepala. Bukan karena dia senang, tapi karena dia sadar bahwa balasan Allah itu datang tanpa kita minta sebenarnya.
Iwan cuma berpesan kepada diri sendiri dan teman-teman yang nonton tayangan ini, jangan pernah makan hasil keringat orang. Jangan meremehkan kerja keras anak buah, karena doa orang yang teraniaya itu nggak ada penghalangnya. Dan dari semua kejadian yang Iwan alami, Iwan belajar banyak hal. Bahwa hidup ini nggak selalu tentang kerja keras dan keinginan kita sendiri. Kadang Allah itu kasih ujian, kadang dia munculkan kehilangan dan kejadian di luar nalar, supaya manusia itu sadar bahwa manusia ini nggak punya kuasa apapun tanpa izin Allah. Iwan juga sadar jangan pernah main-main lagi dengan hal-hal yang dilarang agama, seperti misalnya judi, zina, semua hal-hal maksiat, dan semua hal yang berurusan dengan makhluk gaib. Itu semua nggak akan membawa kebaikan. Sekali melangkah, susah untuk berhenti. Dan Iwan bersyukur masih dikasih waktu untuk sadar sebelum terlambat. Dan dari kejadian Gesti, Iwan belajar bahwa jin korin itu bisa menyerupai wajah orang yang sudah meninggal. Mereka menampakkan diri bukan karena mereka ini arwah gentayangan, tapi karena mereka ingin menyesatkan manusia yang hatinya itu sedang lemah-lemahnya. Dan kalau iman seseorang itu goyah, mereka bisa menguasai pikiran dan langkah manusia tanpa sadar. Dari Pak Abdul, Iwan juga belajar bahwa pertolongan Allah itu bisa datang dari arah manapun. Bahkan saat kita sudah kehilangan arah sekalipun. Dan dari nasib mantan bosnya Iwan paham, doa orang yang terzolimi itu nggak pernah tertolak. Sekecil apapun perbuatan kita ke orang lain, pasti ada balasannya. Dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.